Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi di Nas Radio, a radio with meaningful content. Kali ini persona bersama saya Mario dalam acara obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Berbagi inspirasi menggerakkan ekonomi. Pada Idul Adha 1445 Hijriah ini, kurang lengkap rasanya jika obrolan kita tidak membahas mengenai industri hewan kurban. Langsung saja telah hadir di ruang dengar kita Mas Panji dari Hikmah Kambing Akikoh. Halo Mas Panji. Halo Mas. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi bisnis nih hewan kurban, dan mungkin bisa kita akan membahas akikoh juga ya Mas ya. Sedikit kita bahas tentang akikoh juga. Nah, mungkin Mas Panji bisa perkenalan dulu, mungkin Hikmah Kambing Akikoh ini berdiri tahun berapa, oleh Bapak siapa, dan Mas Panji sebagai apa nih di sini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Panji sebagai anak dari Bapak Supomo selaku pendiri dari Hikmah Kambing Akikoh. Ya. Jadi awal mula itu bisa terbentuknya atau lahirnya Hikmah Kambing Akikoh itu dari Bapak Mas. Ya. Sebenarnya Bapak itu dari tahun 91 dari Boyolali ke Semarang, tinggal di Semarang, nikah di Semarang. Beliau mencoba memulai jual beli kambing untuk akikoh dari tahun 91. Itu awal mulanya dari 1 ekor. Dari 1 ekor terus merintis sampai 1, 2 berujung sampai ke sekarang ini. Terus dari mulai tahun, kalau kehadiran saya sendiri sebenarnya kan sekarang baru-baru ini sih saya membantu Bapak. Sebenarnya kan sebelumnya tidak di Semarang juga, karena ada pekerjaan di luar. Karena Bapak sudah sepuh, jadi untuk tahun 2020 kemarin saya putuskan untuk pulang membantu Bapak sama istri di rumah. Jadi ya sampai sekarang yang meneruskan atau yang mendampingi jalannya Hikmah Kambing Akikoh saya, istri dan keluarga. Dari awal sudah di sini atau di mana Mas? Dari awal memang di sini, di Kalipancur sini. Lokasinya dulu berarti? Lokasinya dari dulu di sini, cuman untuk dulu itu masih di gang sebelahnya Mas, kan di rumah. Oh iya. Sekarang jadi dapur sekarang. Oh sekarang cateringnya di situ. Jadi kita kan juga alhamdulillah sudah tersertifikasi sertifikasi halal dari MUI, dari tempat pemotongan sampai cateringnya sendiri. Jadi untuk tempat kandang kambingnya yang pertama dulu sekarang jadi dapur ya. Jadi lokasinya masih sama di Kalipancur, cuman pindah tempat saja, pindah gang. Yang di tempat yang dulu jadi dapur sekarang terus kandangnya pindah di sini. Dari awalnya 1-2 kambing aja nih Mas, kan tadi cerita ya. Sekarang udah berapa nih Mas yang ada di kandang yang di Semarang lah? Kalau sekitar kalau sekitarannya 50 itu 20. Kalau sekarang itu 150-an 150-an lebih. Itu baru segitu. Kalau biasanya kita setiap untuk tahun ini agak itu sih, cuman masih ramai juga karena barengan sama itu haji. Untuk tahun kemarin kita hampir menyentuh 300 ekor. 300 ekor untuk kambingnya saja. Waktu itu lah ya. Kalau untuk hariannya paling sekitar 50 sampai 100 saja. 50 sampai 100 bulanan. Itu Hikmah ini peternakannya di sini aja atau ada lagi Mas? Kalau untuk kambingnya kita di sini. Karena tempatnya kita juga alhamdulillah sudah itu mencukupi untuk kita melakukan breeding sama fattening untuk kambing sama domba. Jadi biar untuk customer mudah menghafal juga, enak nyaman juga. Jadi di sini semuanya. Mungkin persona ini
banyak yang belum tahu nih breeding itu apa. Apa nanti apa fattening sama fattening? breeding. Iya. Bisa dijelaskan sedikit Mas. Breeding itu ya sebenarnya saya sedikit tahu sih. Cuman mungkin bisa dijelaskan apa breeding itu apa, fattening itu apa. Saya juga sambil belajar ya Mas. Saya juga baru sih ya, sama-sama belajar. Iya. Breeding itu perkembangbiakan sih. Perkembangbiakan dari betina sama jantan, kita ambil indukannya, kita jadikan satu, kita ambil untuk keturunannya yang bagus-bagus, terus kita besarkan, nanti anaknya kita jual seperti itu. Iya. Jadi untuk breeding lebih seperti itu, kalau fattening lebih ke penggemukan sih. Penggemukan. Iya, biasanya untuk penggemukan kita seperti breeding juga kita gemukan untuk anak-anaknya. Terus kalau dari pasar, kita kan juga belanja dari pasar juga. Iya. Dari pasar kadang ada yang kurang gemuk atau apa, kita gemukan di rumah, kita fattening di rumah. Kalau untuk kandang itu ada kriteria khusus nggak sih Mas? Kalau misalkan untuk breeding gitu, misal apa harus seperti apa dipisahkan dengan yang lain atau gimana? Kalau dipisahkan mungkin lebih ke itu ya Mas, karena mungkin habis melahirkan yang betina sama anaknya kita sendirikan. Iya. Oh, oke. Jadi untuk fatteningnya semua sama sih. Fattening sama. Ya? Kalau perbedaannya cuma itu aja. Jadi biar anaknya nggak keinjak-injak sama yang lainnya, cuma itu aja sih. Oke. Nah ini tadi Mas kan cerita kalau sudah bersertifikasi halal ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya itu sebagai apa ya bisnis hewan kurban dan akikoh itu yang perlu dijaga biar kita sertifikasi halalnya itu valid gitu ibaratnya. Nah itu apa sih Mas? Kalau misalkan dari pelayanannya Mas. Kalau untuk sertifikasi halal sendiri sebenarnya banyak aspek sih Mas. Yang pertama kan dari MUI sendiri melihat dari cara pemotongannya, terutama dari hewannya sudah mencukupi untuk kriteria akikoh atau kurban apa belum. Iya. Itu kan ada syarat-syarat tertentunya. Pertama seperti itu, untuk hewannya sudah memenuhi syarat belum, untuk usia, kalau betina juga lagi hamil atau menyusui apa tidak, itu kan tidak boleh. Seperti itu. Terus setelah berlanjut ke cara pemotongannya. Cara pemotongannya juga ada teknik khusus yang sesuai syariat. Bisa disebutkan Mas mungkin pemotongannya yang pemotongannya ya apa sih ya? Kalau itu kan kita kerja sama itu Mas, kita punya jagal sendiri. Oh ada. Ya, kita ada jagal sendiri juga, kita yang terdaftar itu ke Juleha. Oh ya. Juru beli halal. Ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan Juleha untuk mendaftarkan jagal kita, jadi sudah tersertifikasi. Karena kalau belum tersertifikasi juga MUI-nya nggak mau. Oh gitu. Nggak mau menerbitkan halalnya. Oh ada syarat itu ya? Jagalnya harus. Ya harus punya sertifikasi itu juga. Jadi itu terus dari penyembelihan, terus setelah diolah, dikelet, dikuliti itu ya. Iya, dikuliti itu sampai masuk ke dapur itu harus dijaga benar-benar agar tidak terkontaminasi sama yang bisa membuat tidak halal. Iya benar-benar. Sampai bumbu-bumbunya, sampai ke packaging pengirimannya pun itu harus dijaga. Oh berarti ini halal dari pemotongannya sampai cateringnya ya Mas? Iya. Oke. Nah gitu. Di kali ini Mas kurban 1445 Hijriah nih, yang mungkin ada nggak sih kayak favorit pembeli sohibul kurban, lebih suka kambing yang seperti apa sih mereka gitu kan? Atau mungkin jenisnya atau dombanya gitu kan? Kalau untuk setiap Idul Adha itu paling karena kita di Jawa sih Mas. Iya, jadi untuk peminat kambing itu lebih ke seperti Jawa Randu seperti itu, kambing-kambing Jawa. Untuk domba juga ada tapi hanya sekitar beberapa orang saja. Kalau Jawa Randu itu ciri-ciri fisiknya gimana Mas? Ya ciri-ciri fisiknya tuh Jawa biasa itu Mas. Jawa yang beda sama domba gitu. Oh iya kan ada dua. Kalau secara simpelnya kita bedanya domba sama Jawa gitu aja. Kalau domba kan lebih ke kayak bulunya yang kerupal gitu, kayak sound the ship gitu. Kalau Jawa kan Jawa itu yang apa ya, yang klimis seperti itu. Terus
lebih ke kalau sudah usia itu lebih ke baunya, lebih ke perengusnya lebih menyengat. Nah itu. Oh, kambing. Itu yang identik sama Jawa. Tapi lebih favorit kambing ya kalau di sini? Kambing. Ya, kambing Jawa. Ini variannya Mas, misalkan dari berat berapa yang disediakan oleh Gitu. kambing Akiko. Kalau misalkan ya siapa tahu ada yang berminat nih gitu kan. Entah Akiko ataupun kurban gitu. Untuk kurban kita kemarin itu buka dari harga 2,5 juta, itu sudah free ongkir, sudah sampai lokasi, sudah perawatan, intinya sudah bersih sampai lokasi. Itu untuk beratnya kan kita jualnya lebih ke jogrok sih Mas, cuman kalau gambaran beratnya itu lebih ke 25-30. Oh, 25-30. Oh, berarti udah gede ya? Gede, karena kan kalau di bawah itu ya ada, cuman belum masuk ke kriteria syariatnya buat kurban. Iya. Lalu yang paling gede Mas? Paling besar untuk sementara ini kita ada di 7,5 juta. 7,5 juta. Itu berapa kilo? Wah, itu 50 apa? 50 lebih Mas. 50. Iya, 50-an lebih. Segitu lah ya. Itu tinggi 1,5 meter. Gede banget ya. Kebetulan masih ada itu barangnya. Oh, belum disembelih ya ini? Belum, kan nanti waktu kurban. Iya, ini soalnya nanti tayang pas itu lah. Siap. Nanti bisa direkod untuk kambing-kambingnya. Siap. Nah, ini berarti bisa dikirim ya Mas ya? Bisa dikirim. Terus kalau misalkan mau, Mas, aku terima beres deh disembelihin aja gitu, bisa nggak? Bisa. Ya? Kita kan sudah sertifikasi halal juga Mas. Jadi kalau mau penyembelihan di kita juga jangan khawatir karena kita sudah tersertifikasi. Kalau mau penyembelihan sekalian packing per kilo gitu, kalau biasanya kalau kurban itu kita cuma nambah di 200.000 aja. Oh, bisa di packing kecil-kecil kiloan bisa? Oh, bisa. Itu jadi nanti tinggal bawa pulang sudah bentuk plastikan. Plastik juga dari kita. Terima bersih. Nah, kalau misalkan Mas, kalau Akiko kan udah biasa ya sepakat sama catering gitu. Kalau kurban minta dimasakin bisa nggak sih? Bisa. Jadi kalau untuk kurban, misalkan beli kurban Mas, mau kurban sekalian dimasakan, itu bisa. Kita hanya nambah sekitar 350-400.000. Tergantung beratnya. Ya itu per ekor. Oh, per ekor. Per ekor. Jadi mau besar mau kecil sama. Karena kalau dulu sih ke 300.000 Mas, karena sekarang kan naik semua bumbu Mas. Iya, betul. Iya, memang. Jadi ya apa namanya, bisnis harus menyesuaikan. Iya, kita menyesuaikan. Jadi itu. Jadi 300 sampai 400.000 per ekor. Itu biasanya jadi apa? Masakannya apa aja Mas yang ditawarkan nih? Kalau masakan kita sesuai selera customer sih. Kadang ada yang dibikin sate, kambing guling, terus tengkleng, gulai, empal, rendang. Jadi macam-macam, ada tongseng juga. Jadi sesuai keinginan customer ya. Kalau bisa ini Mas, apa namanya, dibocorin nih penjualan perbandingan ketika Idul Kurban dan waktu biasa itu berapa kali lipatnya sih Mas? Jumlahnya itu satu bulan kita mungkin habis sekitar 50-100 ekor. Untuk Akiko 1000 hari segala macam gitu kan. Cuman untuk Idul Adha, untuk tahun-tahun kemarin kita di angka 250-300 ekor. Itu satu bulan. Satu bulan ya, udah banyak ya berarti. Ya. Apalagi tahun lalu katanya 300 ya Mas ya. 300. Yang lebih banyak juga ada Mas. Oh iya. Nah, ini Mas, dalam bisnis peternakan nih, hewan kurban maupun Akiko ataupun catering ya, tantangannya apa sih Mas? Mungkin kayak peternakan kan kadang terserang penyakit gitu kan, mungkin bisa disaringkan Mas. Kalau tantangannya itu banyak juga Mas, tantangan resiko gitu banyak juga sih. Namanya kita kan memelihara hewan bernyawa. Semua kan ada resikonya juga untuk sakit, apalagi kematian itu pasti ada. Dan kita untuk Akiko, untuk korban kita garansi. Dari dulu kita garansi. Jadi misalkan kambingnya sakit atau kambingnya mati, kita garansi sesuai harga pembelian. Jadi misalkan mati atau sakit, pembeli kita kasih tahu. Kalau kambingnya bermasalah, terus kita
undang ke sini, kita suruh milih lagi dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Oke. Tapi ini Mas, ada cara penanggulangan misalkan apa kayak PMK ya, penyakit mulut dan kuku itu gimana sih kita menanggulangi biar hewan kita tetap sehat gitu. Nah. Kalau untuk pencegahannya banyak juga Mas, pertama dari kebersihan kandangnya. Kan setiap hari juga kita bersihkan, kita semprot bawahnya biar bersih, karena kan itu mempengaruhi ke kambingnya juga. Kalau kotor kan dia tidak nyaman, sama seperti kita manusia, kalau tempat kita kotor kan juga nggak nyaman. Begitu. Yang kedua, kita pakai vitamin. Ada vitamin yang diinjekkan ke kambingnya sendiri atau sapinya sendiri, itu juga ada. Terus obat-obat yang lain juga ada. Itu kalau kayak vitamin gitu pemberiannya tiap apa sih Mas? Atau kalau vitamin itu ada macam-macam Mas. Ada yang misalkan kambingnya itu diare atau kambingnya nafsu makanannya kurang. Gitu. Jadi kan kelihatan untuk kambing sehat atau tidaknya. Jadi untuk pemberiannya kita melihat dari kondisi kambing juga. Obat apa ya atau vitamin apa yang harus kita kasih. Tadi kan Mas bilang ada dibersihkan setiap hari nih Mas, bersihkan setiap hari, terus dikontrol vitamin gitu. Berarti untuk timnya nih sebanyak apa sih mengurusi peternakan ini Mas? Kalau tim kita sebenarnya sedikit sih Mas. Cuman 3 orang, 4 orang kalau seperti ini. Jadi itu untuk mengcover. Ngurus siapa aja nih 3-4 orang? Semuanya. Jadi dari pembersihan setiap pagi itu dibersihkan, dikasih makan, terus sama dipantau kan. Kalau misalkan ada kambing yang mungkin kurang sehat atau apa, kita beri vitamin. Siangnya cari rumput, terus pulang kasih makan. Terus misalkan ada pemotongan ya ada tim, jadi dibagi sebagian cari rumput, sebagian untuk pemotongan. Kalau untuk pengantaran ada sendiri ya Mas? Pengantaran ada sendiri. Untuk tim di dapur itu juga ada sendiri. Lalu ini Mas, mungkin kita bergeser ke akikoh nih Mas. Akikoh seringkali kan ya sebenarnya udah rahasia umum ya Mas. Kadang ada beberapa akikoh itu kita rasa kayak wah kok akikoh itu, saya juga bertanya-tanya gitu kan. Kok akikoh itu bisa murah banget tapi kenapa kurban itu mahal-mahal gitu kan. Itu mungkin bisa sedikit sharing ya Mas, mungkin masyarakat biar bisa memilih gitu kan untuk akikoh itu sebaiknya seperti apa gitu kan. Jadi tidak hanya tergiur bilang oh ini murah, ini terjangkau gitu kan, tapi mungkin dari sisi syariatnya, dari sisi ya mungkin lebih utama syariat ya, syariat karena kan itu perintah agama ya. Itu mungkin bisa sedikit sharing. Kalau untuk akikoh sendiri itu mungkin banyak dijumpai yang di jalan atau di mana atau ditawari sekian sudah lengkap gitu kan. Ya monggo sih kalau ada yang seperti itu, cuman ya kita nggak mau orang lain juga. Cuman kalau di kita sendiri, karena kita alhamdulillah sudah tersertifikasi halal juga, kalau dari kita yang pertama harus dipastikan dulu kambing itu sudah sesuai syariat atau belum. Kalau betina itu hamil atau tidak, menyusui atau tidak, usianya sudah masuk atau tidak. Seperti itu. Terus yang kedua, kambing itu cacat atau tidak. Jadi kalau misalkan cacat kan juga tidak boleh. Seperti itu kalau ada. Jadi kalau di kita itu harus diutamakan. Apalagi kan kita udah berkomitmen halal juga. Jadi customer juga agar puas, agar nyaman juga belanja akikoh di kita. Selain dari itu, setelah pemilihan kambing, cara pemrosesannya juga taruh dari kita dari pemilihan kambing sampai matang itu bisa kalau mau ditungguin. Gitu bisa. Jadi misalkan, Mas, saya mau membuktikan ini kambing kok harganya agak mahal kambing. Bisa kok nggak kayak yang di itu iklan-iklan gitu kan. Ya monggo, kita nggak mau saling menjatuhkan atau gimana. Cuman kalau di tempat kita, kalau misalkan mau memilih kambing dari hidup sampai matang, kalau mau menunggu bisa. Jadi bisa menyaksikan dari hidup sampai matang. Jadi benar-benar oh ini punya jenengan, sebetulnya sudah dipilih dari awal, sejak pemilihan sudah
diseleksi sampai matang pun juga sudah bisa. Sudah Kalau bisa. kita menawarkan seperti itu sih, jadi pembeli juga, customer juga nyaman buat milih Akikah begitu Bang. Oke. Jadi jangan hanya tergiur ke murah ya. Jadi customer harus bukan masalah murah mahalnya, tapi harus bisa memastikan ya apakah benar-benar sesuai syariat atau enggak. Karena kan sayang ya kalau kita sudah akikoh ternyata nggak sesuai kan, ya eman-eman nggak sah atau gimana kan sayang gitu. Nah kalau misalnya Mas, tadi ya balik lagi ke kurban kayak penyembelihan gitu kan, misalkan saya jauh nih gitu kan, terus bisa nggak memberikan misalkan dokumentasi atau apa dari sini gitu kan? Bisa sekali, banyak kok customer kita yang ya saya juga terima kasih sudah percaya sama kita, benar-benar percaya Mas, saya mau Akikah tinggal dikirim dokumentasi namanya saja, kayak nama anak, nama orang tua, seperti itu kan. Kita setelah Akikah juga dapat sertifikat Akikah dari kita. Itu nanti untuk kambingnya Mas, misalkan saya minta budget sekian, oh iya ini Pak video untuk kambingnya dari hidup dulu, terus waktu penyembelihan juga kita dokumentasi. Oh berarti ada waktu masih hidup penyembelihan ada? Iya benar, jadi untuk memastikan bahwa kambing waktu hidup sama pemotongan itu sama. Oke. Jadi waktu hidup kita dokumentasi, Pak kambingnya ini, kalau cocok ya oke kita proses, terus kita potong, nanti juga ada videonya pemotongannya. Kalau mau menyaksikan juga sangat bisa, cuman ini kan kita bahas untuk yang tidak bisa menyaksikan gitu. Kita dokumentasi, terus setelah itu kita kirimkan, setelah itu dimasaknya apa nanti kita kirim. Oke, berarti ya ada ya Mas ya benar-benar yang dari jauh terus dibagikan ke masyarakat atau banyak. Oh dipasrahkan ke kita. Jadi banyak juga Mas, ini saya pokoknya pasrah dikirim ke panti mana gitu. Mau panti dari pembeli sendiri atau panti dari rekomendasi dari kita, itu banyak Mas yang seperti itu. Di kurban pun sama Mas? Banyak. Ada juga yang seperti itu. Yang paling jauh Mas? Customer paling jauh yang Mas pernah tahu? Paling jauh karena kita wilayah di Semarang itu ada di Weleri ada, terus di Meranggen juga ada. Dia nggak sempat kesini berarti langsung dipasarkan ke kita. Nah mereka tuh dapat info biasanya dari mana Mas? Kalau itu dari mulut ke mulut sih Mas. Dari mulut ke mulut. Kalau orang Jawa gedok tular gitu. Gedok tular. Oh iya. Berarti udah sampai ke sana-sana ya Mas ya? Iya alhamdulillah. Cuma kota Semarang tapi udah ke sekitarnya lah. Oke, lalu untuk penjualan tadi udah gitu kan, terus cara merawat, cara menjaga kebersihan udah gitu kan. Mungkin target-target ke depannya nih Mas, dari mungkin misalkan nih ada keinginan untuk apa buka kandang tempat lain atau misalkan mengembangkan cateringnya atau gimana Mas? Kalau untuk target atau keinginan ke depan, kalau mau apa ya, ngomong keinginan tuh nggak ada batasnya. Iya Mas. Yang jelas apa ya, masih dalam yang penting customer itu nyaman untuk belanja ke kita, percaya ke kita, dan harganya juga masih terjangkau. Jadi terjangkaunya dalam arti apa ya Mas, kadang kan ada juga Mas, saya punya budget sekian, bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa ya kita bilang tidak bisa, tapi kalau bisa ya kita usahakan. Jadi kan bisnis itu nggak selamanya hanya sekedar mencari untung. Iya betul. Iya betul Mas. Seperti itu. Jadi targetnya ya berkembang lebih besar lagi juga, iya, dan diiringi dengan kepuasan sama kenyamanan customer ya. Ya itu memang utama ya. Kalau untung tapi customer nggak nyaman ya nanti pada akhirnya nggak bakal untung. Nggak ada kata gedok tular tadi tuh Mas. Iya betul. Terus ini Mas, mungkin saya sedikit pengen tahu, terutama mungkin kambing dan domba nih gitu kan. Bedanya apa sih Mas? Bedanya apa? Mungkin lebih ke misalkan, oh kalau customer yang ini lebih baik milih kambing gitu kan. Kalau yang suka ini lebih baik milih domba gitu. Kalau perbedaan antara kambing Jawa sama domba itu lebih ke itu sih, ke komposisinya. Jadi untuk domba itu karena domba tulangnya lebih kecil, jadi persentasenya 70% daging, 30% ke tulang. Oh banyak dagingnya. Jadi kalau misalkan setelah dipotong
nanti tulangnya jadi sedikit. Yang nggak tahu loh mas ini kok tulangnya cuma sedikit, tahunya Iya, kita iya. yang itu kan. Padahal Dikira memang- diambil padahal iya, padahal memang tulangnya itu Kecil-kecil. kecil-kecil karena lebih banyak ke dagingnya kalau untuk domba. Tapi untuk Jawa itu 50-50. 50-50. Jadi untuk tulangnya itu lebih besar, jadi persentasenya 50 daging, 50 tulang, 50% tulang. Berarti kalau kita mau nyari ibaratnya apa ya? Mungkin pengen gulai nih balungan-balungan, mending kambing aja gitu. Bisa yang ke Jawa, kambing Jawa aja. Nah, Tapi untuk customer kita kan juga ada customer apa nggih, teman-teman dari Arab kayak teman-teman dari Turki, Libya. oh ada, benar. Ada. Itu dia mereka seleranya ke domba. Domba. Ji. Domba yang gede ada mas? Ada. Berapa? Apa kisaran berapa dan berapa kilo? Itu tergantung jenis sama itunya sih mas, jenis sama beratnya. Itu ada yang matang di 4,5, di 5 juta itu ada. Untuk bobotnya ya sekitar 55 kilo ke atas hidupnya. Oh 55. Jadi itu sudah matang sekitaran harga segitu. Oh berarti kalau orang-orang Timur Tengah itu malah lebih familiar sama domba ya? Jadi itu dia itu kan apa ya namanya? Yang dipotong agak besar-besar, jadi mereka masak di nampan jadi satu iya, buat betul, makan betul. seperti itu. Oke. Jadi favorit orang sana. Kalau kita orang Jawa lebih cenderung ke kambing ya? Kambing Jawa sih. Kalau sapi itu juga ya jenis-jenisnya ada ya mas ya? Kalau jenisnya banyak juga sih. Kalau jenis. Tapi kalau di sini favorit sapi favoritnya itu kan kayak ada sapi Maduraan gitu kan? oh kalau kita yang ke PO, yang ke apa itu sih. Kalau sapi saya juga namanya baru belajar juga sih, Mas, kalau dunia sapi. Berarti lebih banyak kambing domba ya? Iya, kambing sama dombanya. Kalau sapi yang ke PO sama ke itu sih yang merah-merah. Itu. Tapi ini nggak sih mas apa? Ini kan kambing domba kan di sini gitu. Ada beda nggak sih cara misalkan dari sisi perawatan? Perawatannya sama Ya, sama persis. Sama semua untuk semua kambing sama. Sapi juga sama sih, cuman kan bedanya dia lebih besar makanya lebih banyak gitu aja. Terus kalau domba itu misalkan harus dicukur atau apa gitu? Oh itu kalau di luar ya mas. Ya kalau penyukuran kita ada itunya juga apa untuk alat potong kayak orang gitu ya. Itu kalau misalkan kebutuhannya dicukur ya dicukur. Cuman itu jangkanya panjang sih mas, dia bulunya sampai tebal banget itu kalau misalkan 5 tahun ke atas, dia baru bulunya itu apa lebat banget. Kalau kita kan untuk sirkulasinya putarannya kan enggak, paling di setahun 2 tahun 3 tahun itu sudah regenerasi lagi, jadi nggak sampai itu. Nggak sampai harus dicukur dulu gitu. Oke, mungkin itu aja sharing kita kali ini bersama Mas Panji ya dari Hikmah Kambing Akikoh gitu kan. Jadi mungkin buat persona yang ingin kurban atau akikoh ini bisa menjadi salah satu pilihan ya, salah satu pilihan buat persona. Karena mungkin episode ini akan tayang di Idul Adha, tapi kan kita bisa penyembelihan sampai H+3 ya Mas ya? Sampai H+3, jadi belum terlambat kalau misalkan mau beli kurban di Hikmah Kambing Akikoh gitu. Atau mungkin akikoh nih bagi yang punya anak ya, baru punya anak, lagi seneng-senengnya, jangan lupa untuk akikoh kalau cowok 2 kambing ya, kalau cewek 1 ekor gitu. Dan bisa sekalian dimasakkan ya Mas ya? Bisa milih kambingnya sendiri, bisa dimasak langsung juga bisa. Oke, atau mungkin kawan-kawan yang agak jauh mungkin bisa memasrahkan langsung dikelola oleh Hikmah Kambing Akikoh ini bagikan ke kawan-kawan yang membutuhkan mungkin. Oke. Sama kalau mau bawa kambing sendiri juga boleh. Oh bisa ya? Bisa. Bawa kambing sendiri nanti dimasakkan gitu boleh? Dimasakkan kita juga boleh, jadi nggak kaku-kaku amat. Nggak kaku-kaku amat. Jadi ya kita namanya bisnis itu harus membaur dengan yang lain ya Mas. Yang penting customer nyaman. Oke, baik persona itu tadi sharing-sharing kita bersama Mas Panji ya. Semoga di obrolan kita kali ini dapat menjadi penyemangat persona nih dalam berwirausaha ataupun mungkin dalam menerapkan syariat ya, dalam hal ini akikoh dan kurban gitu. Oke persona, stay tune terus di Nas Radio, radio with meaningful content, dan sampai jumpa di obrolan kita komunitas industri dan wisata selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita.
komunitas industri dan wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.